Tujuan hidup dan tujuan pendidikan. A. Manusia dan tujuan hidupnya. Manusia adalah satu jenis makhluk hidup yang menjadi anggota populasi di permukaan bumi ini. Kehidupan manusia selalu berubah, sangat bergantung pada pengharapan, cita-cita hidup, dan pengalaman kebahagiaan atau kesengsaraan hidup manusia dalam bermasyarakat. 1. Tujuan hidup manusia mengalami proses perkembangan. Menurut Edward Burner Taylor, manusia melalui 3 fase perkembangan. 1. From sapagri, kekejaman. 2. Through barbarism, kebiadaban. 3. To civilization, kepada peradaban. Kehidupan manusia di zaman dulu memerlukan perjuangan yang keras untuk perjuangan mempertahankan hidupnya, sehingga tujuan hidup mereka tidak begitu jelas atau hampir tidak ada tujuan hidupnya. Sekarang manusia sudah berada pada abad ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia lebih merasa mudah, cepat, dan lebih merasakan kenikmatan dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup yang belum pernah dicapai berabad-abad sebelumnya. Dua, tujuan hidup bangsa Indonesia untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan yang ingin dicapai meliputi unsur-unsur berikut. 1. Mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. 2. Di dalam wadah negara, kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. 3. Dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis. 4. Dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Tiga, tujuan hidup manusia menurut pandangan Islam. Menurut Islam, tujuan hidup manusia adalah seperti dalam firman-Nya yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Inilah tujuan hidup manusia yang sebenarnya. Menurut ketentuan yang membuat hidup itu sendiri, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ayat yang lain, Allah berfirman yang artinya, "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dengan menjalankan agama dengan lurus." Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Jadi, tujuan kita sebagai muslim adalah menyembah, mengabdi, dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, mengabdikan diri kepadanya sesuai dengan kehendak-Nya. B. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan selalu terpaut pada zamannya. Dengan kata lain, rumusan tujuan pendidikan yang dapat dibaca unsur filsafat dan kebudayaan suatu bangsa yang dominan. 1. Fungsi dan tujuan pendidikan sebagai usaha secara sadar, yang berarti usaha tersebut mengalami permulaan dan akhirnya. Pada umumnya, suatu usaha berakhir kalau tujuan akhir telah tercapai. Fungsi tujuan pendidikan ialah: A. Mengakhirkan tujuan itu. B. Mengarahkan tujuan itu. C. Suatu tujuan dapat pula berupa titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, baik tujuan baru maupun tujuan lanjutan dan tujuan pertama. D. Memberi nilai atau sifat pada usaha-usaha itu. Tujuan pendidikan melaksanakan 3 fungsi penting yang bersifat normatif. 1. Tujuan pendidikan yang memberikan arah pada proses yang bersifat eduktif. Yang kedua, tujuan pendidikan tidak selalu memberikan arah pada pendidikan, akan tetapi harus mendorong atau memberikan motivasi sebaik-baik mungkin. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan pedoman atau menyediakan kriteria-kriteria dalam menilai proses pendidikan.
2. Cara menentukan tujuan pendidikan. A. Pendekatan melalui analisis historis lembaga-lembaga sosial, suatu pendekatan yang berorientasi kepada realita yang sudah ada dan telah tumbuh sepanjang sejarah bangsa itu. B. Pendekatan yang berdasarkan pada analisis tentang kehidupan aktual, dapat melukiskan kenyataan kehidupan ini melalui analisis deskriptif tentang seluruh kehidupan masyarakat dan motivasi mereka terhadap aktivitas tersebut, bahkan tentang minat dan tujuan aktivitas tersebut. C. Pendekatan filsafat normatif, yaitu pendekatan melalui nilai-nilai filsafat normatif seperti filsafat negara dan moral. Tiga. Kriteria kualifikasi tujuan pendidikan. 1. Memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan. 2. Membantu memperjelas tujuan-tujuan pendidikan. 3. Melaksanakan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan tersebut. 4. Melakukan evaluasi terhadap metode dari proses pendidikan. Menurut DW, ada 3 kriteria untuk tujuan yang baik, yaitu A. Tujuan yang sudah ada harus menciptakan perkembangan yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. B. Tujuan itu harus fleksibel dan dapat diubah menurut keadaan. C. Tujuan itu harus menunjukkan kebebasan kegiatan.